Halo guys, jangan lupa nonton Kalubang Studio. Jangan lupa juga subscribe ya guys. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam buat kita semua. Pada hari ini tanggal 23 bulan 6 2026 kita sering-sering diskusi ringan bersama Bapak Ketua IKSBD Bali dan juga Adi Trisno terkait persoalan yang mungkin terjadi beberapa minggu lalu yang sempat menjadi sorotan di media, sempat viral. Nah, malam ini kita diskusi ringan bersama Bapak Ketua Umum IKSBD Bali dan juga Adi Trisno. Mungkin kita langsung saja terkait perkembangan kasus yang kemarin sempat kita BAP di Polsek Kute Bapak, mungkin terkait perkembangannya sejauh mana, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ketua IKSBD Bali. Ya, baik. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua Umum Sumba Barat Daya di Bali, Samuel Sero Kalumbang, menyampaikan tentang perkembangan kasus di Polsek Kutai, yang dimana setelah saudara terkasih kami Krisno tiba di Pulau Bali, ya, sampai per tanggal hari ini tanggal 23 bulan 6 ya. 2026, di mana perkembangan kasus anak terkasih kami Krisno yang memang masih dalam masa pencarian pelaku yang lainnya, di mana pelaku yang sudah ada ditangkap adalah saudara Niko dan saudara Adi Pande. Selanjutnya untuk korban lainnya mulai dari Kenzo sebagai CEO dan Amanda sebagai partner kerja daripada Kenzo CEO, dan juga Yohanes sebagai saksi dari Kenzo. Ini yang sampai saat ini ketiga orang ini memang belum ada informasi lanjutannya untuk perkembangan informasi. Jadi ketiga pelaku ini, Kenzo, Amanda, dan Yohanes, belum ada tanda-tanda untuk bagaimana gerakan-gerakan selanjutnya. Namun koordinasi dengan Polsek Kute ya masih dalam pencarian. Ya, semoga dengan bantuan kita seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan informasi-informasi, saya kira kedepannya kita serahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Biarlah Tuhan yang berdaulat kepada setiap persoalan yang terjadi untuk saudara terkasih kami Krisno. Ya, baik Bapak Ketua Umum IKSBD Bali. Saya izin Bapak mewakili suara-suara komen-komen di media ini Bapak. Ini banyak sekali komen-komen yang menyangkut terkait persoalan Adi Trisno. Nah, mungkin ada beberapa korban selain Adi Trisno ini, mungkin tanggapan Bapak dari siapa-siapa saja yang mungkin terjadi hal yang sama dengan Adi Trisno. Iya. Ya, silakan Bapak. Baik, terkait komen-komen yang ada di ini Bang Dom, yang ada di media, semua publik, ada beberapa pernyataan dari beberapa orang. Ya, di sini yang sudah pasti kami memberikan informasi valid bahwa ada salah satu korban ada di Denpasar. Saudara tersebut atas nama Andre, ya, dari Padang ya. Saudara Andre adalah salah satu korban dari penipuan serupa tentang kejadian kronologi dari saudara Krisno. Yang sebelum kejadian Krisno,
sudah ada kejadian daripada saudara Andre. Beliau berdomisili di Kintamani ya, di Kintamani, dan saat itu juga berkoordinasi komunikasi dengan ibunda kami, orang tua korban. Sudah konfirmasi, malah tukar telepon, bahwa ternyata saudara Andre ini, beliau saat ini ada tinggal di Denpasar. Ya. Ada tinggal di Denpasar dan sudah pernah melaporkan juga persoalannya di Polres Badung. Nah, dalam perjalanan laporan BAP Bang Dom dari saudara Andre ini yang kasus serupa dengan Krisno, namun bagaimana perkembangan kasusnya ya kita tidak terlalu ikuti, tetapi penyampaian Andre pelaku belum tertangkap. Jadi sekarang untuk memastikan Bang Dom ya, Adi Trisno ya, untuk memastikan bahwa apakah benar saudara Andre ini adalah salah satu juga korban sebelum saudara Krisno ini. Kita buktikan lewat telepon dan video secara langsung. Ya, salam saudara Andre. Ya. Sehat ya, Bang Andre ya. Sehat, Pak. Ya. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Berkaitan juga dengan persoalan saudara kita Krisno, sama juga dengan serupa persoalan Andre sebelumnya kan? Ya, sama. Iya, baik. Ini waktu kejadian tanggal berapa itu kasusnya saudara Andre? Itu kejadiannya tanggal 21 April, itu awalnya masalah itu muncul kan. Iya. Untuk laporan saya ke Polres Badung itu tanggal 24 September, Mas. Oh, 24 ya, 24. Oh, tanggal 24 September ya? Iya, 24 September. Iya, tanggal 24 September. Ya. Waktu pelaporan di Polres Badung ya. Ya, iya, Pak. Untuk kasus Pak Andre dengan Kenso ini, boleh diceritakan sedikit seperti apa inisial Kenso ini dalam cara-caranya untuk menipu orang lain, salah satu korban saudara Andre dari Padang ini? Ya, kalau untuk kronologi dan motif itu hampir sama, Pak, dengan yang saya lihat dari kasus Krisno ini, hampir sama, Pak. Oh, hampir sama Krisno ya? Ya. Awalnya dia nawarin pekerjaan kan. Oh, nawarin pekerjaan. Ya, saya kenal dengan terduga pelaku ini, di Adri Kenzo ini, karena dia sering datang makan ke restoran tempat saya kerja dulu kan. Oh, saudara Kenso ini sering datang ke tempatnya Pak Andre untuk makan dan juga untuk menawarkan pekerjaan ya? Enggak, sebelumnya dia karena sering makan ke restoran dia tersebut kan. Ya. Jadi kenal lah, saling tegur sapa, saling bercanda kan. Iya. Jadi setelah saya keluar resign dari pekerjaan di restoran, Iya. terus dia nanya ke salah satu teman saya kan, Iya. di Andre mana nih? Terus dibilangnya sama teman saya, Andre udah resign. Iya. Oh, mau nggak dia kerja di tempat saya nih kan? Iya. Minta nomor WA-nya. Terus teman saya kasih nomor WhatsApp saya kan, Iya. di Kenzo. Baru dihubunginya, di teleponnya kan diajaknya, mau nggak kerja sama saya di villa nih? Iya, iya. Gajinya 3 juta nih kan. Iya, Terus iya. nanti kalau udah kerja, udah tanda tangan kontrak, nanti kamu mau kasbon berapapun bisa deh, mau 5 juta, 6 juta, nanti dicairkan katanya kan. Iya, iya. Oh, Ya, terus akhirnya saya ketemulah di ada restoran di depan
Hotel Libertas Minyak itu Pak, ada sebelum tikungan tuh apa nama restorannya lupa saya. Oh, Sebelah restoran kiri itu. depan di dekat-dekat Libertas Seminyak juga ya? Ya, dekat Libertas. Iya, ya. Dia sering nginap di sana Pak. Oh, sering nginap di sana. Sering nginap di sana dia. Iya. Terus selanjutnya setelah ketemu di sana, dibilangnya lah pekerjaannya di villa kan, di Jalan Umalas. Iya. Dia Iya. ada villa di Umalas ya kan. Iya. Terus Oh, ada villa. pas Kenzo itu, ini ada villa di Umalas. ya ada villa di Umalas ya Iya. kan. Terus dia awalnya tuh minta KTP saya. Iya, diminta Ini kan KTP. udah ada fotokopinya Kak. Kenapa yang asli diminta? Ya ini buat saya mencairkan kasbon kamu deh. Iya. Ya, terus setelah itu dia ngomong, jadi untuk baju seragam itu ada 3 pasang. Itu kamu bayar 2.100.000 kan? Katanya, makanya saya kaget itu kan. Itu baju seragam 2.100.000. Itu bahannya dari apa? Dari emas kan? Sambil bercanda kan? Iya. Terus dia marah itu. Ini kalau kerja di villa ini harus rapi deh. Ini bahannya bahan bagus nih. Iya. Jadi waktu itu saya nggak mau transfer langsung kan. Saya mau lihat barangnya dulu, baru saya transfer kan ya. Setelah itu beberapa hari kemudian dia minta transfer lah. Mana uang untuk bajunya, baju seragamnya. Waktu itu saya ada uang sekitar 1.700.000 lah, 1.600.000 lah kalau nggak salah kan. Iya. Lupa saya. Jadi dia minta transfer lah uangnya. Terus saya transfer lah 1 juta. Saya bayar 1 juta dulu Kak. Soalnya uang saya nggak ada untuk makan lagi, nggak ada uang untuk makan kalau dikirim semuanya. Iya. Terus dia minta uang kamu udah berapa? 1.700.000 ya. Iya. Kirim aja semuanya, nanti udah tanda tangan kontrak, nanti ke kasbon kamu dicairkan katanya kan. Iya. Mau 5 juta, 6 juta bisa nanti dicairkan ya. Pokoknya dibujuk rayunya untuk bisa mentransfer uang untuk baju seragam itu. Iya, ya. Jadi bujuk dulu untuk transfer uang seragam dulu ya. Itu target awalnya. Gitu, Pak. Ya. Ya. Mungkin Om Andre itu, ya. Ya. Lanjut, Chat. Mungkin di apa? Kedengaran kan soal saya Pak? Jelas. Nggak gangguan kan? Jelas ya. Jadi setelah beberapa hari kemudian kan dia ke Jakarta. Iya. Katanya kan mau ngurus pekerjaan katanya kan. Iya. Jakarta. Jadi waktu setelah dia di Jakarta tuh dia itu saya nanya kan kapan saya mulai kerja nih Kak. Sabar dulu, nanti tunggu saya pulang dari Jakarta kan. Iya. Jadi setelah itu pas dia datang dari Jakarta itu tanggal 19 September 2025 kalau nggak salah. Iya. Setelah itu dia telepon lah saya pas sebelum dia ke Bali kan. Kamu nanti bersihin villa, alamatnya ini dikirimnya lokasi kan ada villa di lebih tepatnya di Jalan Bumbak Dau. Iya. Kerobokan. Iya. Di sana kan udah sampai saya di lokasi kan, dikasih tahu sama orang punya villanya kan bersihin villanya. Setelah itu malamnya pas dia datang, saya datang pula ke sana kan pas dia baru nyampe kan. Iya. Datang sana pas malam itu ada temannya cewek dibawanya dari Jakarta, tapi saya nggak tahu namanya. Ada teman dan cewek. Cewek tersebut tuh bukan yang si Amanda yang ada di Bukan Amanda, kasus beda lagi si ya. Krisno. Iya. Dan itu beda orang. Iya, beda orang ya. Jadi pas malam itu dia ngomong kan, besok saya ada presmen villa di Umalas.
Jadi besok kamu temenin saya ya, pakai baju putih ya. Jadi oke Kak, jadi besok paginya saya datang ke sana kan. Ya. Nungguin dia siap-siap dulu kan. Duduk saya di meja di dapur ya kan. Dapurnya dapur terbuka kan, Ya. villa itu. Jadi di sana pas saya lagi main-main handphone, dan keluar dia dari kamar. Ya. Pas keluar dari kamar tuh dia bawa tas isinya uang Pak. Ya. Katanya uang itu 25 juta. Jadi katanya tolong hitung uang ini aja. Ini uang untuk beli properti villa ya. Tapi dia mengeluarkan uang yang mau dihitung ini dalam keadaan berserakan Pak, dalam keadaan apa? Kayak mungut sampah daun lah. Ya. Enggak. Kalau biasanya kan orang ngasih uang itu kan diikat rapi kan. Iya, iya. Nah, kalau ini enggak, dia kayak mungut sampah dedaunan lah dari dalam tasnya. Uang itu uang ini deh. 25 juta totalnya deh. Terus awalnya nggak mau kan, soalnya ya, kamera CCTV nggak ada pertama. Terus saksi yang menghitung uang pun nggak ada. Tapi dia hitung aja lah, kayak dia percaya gimana namanya itu, bercanda juga kan. Jadi suruh Pak Andre hitung uang dia. Ya. Nah, Terus? jadi pas saya hitung uangnya itu kurang Pak, kurang 1.600.000 kan. Ya. 1.600.000 awal hitung. Iya 1.600.000. Jadi saya kasih tahu lah dia, ini uangnya kurang nih Kak, 1.600.000 ya. Oh. Terus dia langsung, kok bisa hilang uangnya tuh tadi malam dikasih sama Pak Ketut tuh pas 25 juta. Pak Ketut tuh rekan dia apa yang ngurus villa tuh, villa yang tempat TKP itu. Ya. Bukan villa punya dia, tapi ada punya orang Bali kan. Iya, ya. Punya orang Bali ya. Ya itu semacam partner bisnisnya lah. Iya, ya. Jadi dia apa ya marah dia, mana uangnya kan. Terus diteleponnya lah Pak Ketut tuh kan untuk datang ke TKP kan. Iya. Dibilangnya lah. Dari situ saya menangkap pernyataan dari Pak Ketut bahwasanya Pak Ketut tuh ngasih uang ke dia dalam keadaan rapi diikat kan. Iya. Sementara dia ngasih uangnya berantakan. Iya. Jadi di sana saya dipaksa lah kan, ngakulah kamu kalau kamu nyuri uang tuh. Terus Oh, saya jadi bilang, dipaksa "Nggak ada, saya nyuri." dipaksa Andre ngaku bahwa nyuri uang gitu jadi. Iya, dipaksa. Iya, Pak. iya, Ya, iya. dipaksa. Iya, ini. Terus katanya itu ngakulah kamu kalau kamu nyuri uangnya nih. Nanti daripada kamu saya penjarain nih, atau barang-barang kamu nanti saya sita. Iya. Ya terus saya waktu awal tuh saya ngotot panggil polisi ke sini ya, periksa nih semuanya. Saya keluarin nih tas saya periksa, datangi polisi ke sini nih. Tapi dia nggak mau Pak. Iya. Udah saya bilang kayak gitu kan, dia paksa saya tuh ngaku. Nah, Iya. karena waktu itu udah jam berapa ya tuh pagi kan, dia mau ke acara peresmian villa barunya ini kan. Jadi Iya, iya. untuk supaya saya nggak lari kan, jadi teleponnya lah si Niko Iya. untuk datang ke TKP kan, untuk jagain saya. Iya, iya. Terus saya tetap bilang panggil polisi ke sini di kantor polisi selesaiin, tapi dia tetap nggak mau. Akhirnya Niko datang, dia pergi kan, pas dia mau pergi itu bilang sama Niko. Oh, jadi Supaya karena kasih saudara saya, ya. saudara Andre sudah dipaksa untuk mengaku ini. Iya, Ya. dipaksa untuk Tapi saya tetap mengaku. mengaku kan. Ya, tetap Terus tidak. pas Niko udah datang, Niko datang. disuruhnya, iya Niko datang sama Oh, temannya Niko. satu lagi kan. Niko juga datang di itu lokasi itu. Iya, karena dia mau pergi ke acara villa itu, jadi saya ditahan di villa tuh supaya saya nggak lari kan. Oh ya. Nah, dipanggilnya Niko. Hmm. Ya disuruhnya Niko tuh untuk kasih saya semacam kayak salam olahraga gitu, supaya dia ngaku silakan eksekusi lah bahasanya. Oh, jadi Niko ini dipakai untuk biar salam olahraga dulu sama Mas Andre. Jadi pas Apa-apa tindakannya? dia udah Sebentar dulu.
Apa-apa tindakan daripada Niko pada saat itu? Tindakannya itu pertama saya disuruh berdiri kan dekat dia tuh, terus ditendangnya kan, Niko suruh pinggang saya, berdiri di terus depannya, ditendang. ya ditendang. Ya, Terus disuruhnya saya buka baju, disuruh buka baju, terus buka baju, ke celana, buka berendam di celana. kolam, direndamnya saya di kolam. Oh, direndam di kolam. Iya, di kolam renang. Siang, malam atau pagi? Siang, Pak, siang panas-panasnya. Siang panas-panas. Berapa menit ya. Setelah itu saya disuruh jalan di tembok yang panas kan terik matahari panas, Pak. Jadi saya jalan di tembok semen yang panas. Jalan di tembok yang panas itu? Ya, tanpa alas kaki. Tanpa alas kaki? Iya. Iya. Terus? Jadi setelah itu. Ini saudara Niko yang melakukan itu? Ya, saudara Niko. Iya, iya. Tapi yang temannya satu lagi ini seperti sebentar dulu. Om Andre, seperti Niko yang digambar itu, yang di viral itu Niko? Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Oke, lanjut. Setelah itu setelah Kenzo-nya datang balik lagi kan. Kenzo datang setelah 1 hari kemudian atau beberapa jam kemudian? Bukan, beberapa jam kemudian. Beberapa jam Kenzo kemudian. itu kan. Ya. Sama Pak Ketut tuh juga yang rekan bisnisnya kan, sama cewek yang temennya si Kenzo ini. Iya. Jadi itu disidak lah saya kan. Itu. Oh, jadi lah saya tuh ngaku. Kenzo datang itu langsung sidak lagi, paksa ngaku lagi. Ya. Ya. Di depannya Niko, ada Niko juga. Ya, ada Niko juga di Ya. meja dapur kan. Iya. Dipaksanya lah saya untuk ngaku. Ya. Dibuatnya lah semacam alibi supaya Pak Ketut tuh yakin kalau saya mencuri uang itu kan. Iya, iya. Ya, yang punya uang itu kan sebenarnya Pak Ketut yang punya uang tuh. Iya, anggap si Pak Ketut jadi saksi jadinya begitu ya. Nah, jadi saksi. Iya. Jadi, diajaknya lah, saran Pak Ketut tuh kan, bawalah dia ngobrol berdua di kamar. Siapa tahu dia kalau ngobrol empat mata dia bisa ngaku kan. Iya. Jadi dibawa lah, saya ada di salah satu kamar di villa itu kan. Iya. Ngomong saya di pas saya ngomong tuh dia sambil ngerekam nih. Saya awalnya nggak sadar kan kalau dia ngerekam. Nah, dia ngomong situ. Yang ngomong siapa? Dia sekarang ngaku lah. Apa? Yang ngomong itu yang sedang rekam siapa? Yang ngomong itu si Kenzo, Pak. Oh, Kenzo. Ya, jadi sementara merekam gitu ya. 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 Jadi pas ngomong di kamar tuh saya dirayunya lah, pokoknya katanya yang dia katakan itu hampir sama kayak yang di video Krisno itu tuh. Oh, hampir sama di video Krisno ya. Iya. Ya. Kata-katanya itu ya, sekarang kamu ngaku lah, Le, kalau kamu yang nyuri uang tuh. Nanti kalau ngaku kamu semuanya saya suruh pulang lagi, masalah selesai sampai di sini deh. Ya. Kalau kamu nggak ngaku, motor yang kamu sewa sama handphone kamu saya gadein gitu. Dan kamu saya masuk penjara, saya penjarain atau saya bunuh deh. Itu Niko tuh pembunuh bayaran, udah banyak bunuh orang yang katanya kan. Oh, ini si Kenzo menyatakan Niko itu sudah sering banyak bunuh orang gitu. Ya, katanya. Ya. Jadi setelah itu saya tetap bersyukur nggak ada saya ngambil, Kak. Ya. Saya nggak ada ngambil, saya haram saya ngambil uang duit. Ya. Ngapain saya ngambil uang 1.200.000 tuh kan? Ya. Kalau saya mau nyuri uang, mending saya curi aja semuanya, lari saya dari sini. Ya. Ya. Ngapain saya curi cuma 1.200.000 nih? Ya, dipakai alibi dengan itu ya. Ya, merayu. Ya. Saya terusan. Jadi akhirnya saya mikir waktu itu gimana masalah ini cepat selesai lah. Ya. Jadi akhirnya saya ngomong lah, ya udah Kak, saya yang ambil uang itu ya. Setelah itu Pak, langsung dia keluar, dipanggilnya orang-orang di luar tadi kan, Pak Ketut, Niko, untuk menyalur kan. Ya. Ini dia udah ngaku nih ya. Benar. Terus
pas itulah di mana kamu simpan uangnya katanya kan. Terus saya di situ kembali saya nggak ada ngambil uangnya Kak. Ini di video ini kamu udah saya rekam loh ya. Ini kamu udah ngaku kamu ngambil uangnya. Ya itu kan ternyata gak paksa kan. Saya bilang kayak gitu. Iya. Jadi, singkat ceritanya, Iya. saya buat pernyataan palsu kan kalau saya membuang uangnya itu ke luar villa kan, ke luar tembok villa, jadi jatuhnya di jalan kan. Iya, iya. Nah dicarilah keluar, di luar tuh dia bikin video lagi kan, gimana kamu buang uangnya aja, nggak ada, dicari di luar kan emang nggak ada Pak. Jadi, Iya. setelah nyampe di dalam, masuk lagi ke dalam kan, di dalam tuh saya baru dipukul ya, dipukul sama si Niko, dipukul di dekat telinga saya, Iya. dipukul terus ditendang tinju sama si Kenzo kan. Setelah itu Oh, Kenzo sama Niko ini pukul sudah pada saat Ya. itu. ya Ya. terus saya ditarik diceburin, dorong ke dalam kolam Diceburin dalam kolam. ya. Iya. Setelah itu pas saya baru keluar dari kolam, Ya. ditendang kepala saya di sebelah Pelipis. sebelah kanan saya, pelipis sebelah Pelipis kanan ya. ditendangnya ya. Saat itu sudah visum di Polres Badung ya? Oh belum Pak. Jadi setelah ditendang tuh disuruhnya saya minta maaf kan, sujud ke dia minta maaf. Setelah itu dia beberapa saat kemudian dia gitu minta uangnya kan, minta ganti rugi 1.200.000 tuh. Ya. Udah tapi bukan saya yang narik uang ke ATM, temannya si Niko nih. Ya. Saya kasih kartu ATM ke dia kan sama PIN, Ya. terus saya suruh tarik uang. Waktu itu saya minta uang ke pacar saya kan, Ya. minta kirim transfer uang, terus ditarik lah dari ATM kan, jadi uang cash saya kasih ke dia. Ya. Nah setelah itu dia ngomong, ini uang 1.200.000 ini belum tentu diterima sama Pak Ketut loh ya. Kalau seandainya gak diterima, dia pasti minta villa ini disembayangin katanya kan. Ya. Biaya sembayangin villa itu 25 juta. Ya. Oh, jadi dibilang biaya sembayang villa itu 25 juta ya? Ya. Mau Terus- dibebankan ke saudara Andre, ya. Ya, terus? benar, Pak. Ya. Jadi setelah itu yang temannya si Niko nih pulang lagi kan. Ya. Si Niko tetap tinggal di sana jagain saya kan. Oh, Niko Terus tetap jaga sama Andre. Ya. Terus? Padahal saya udah bayar ganti rugi kan. Ya. Tapi saya tetap ditahan. Oh, sudah bayar ganti rugi berapa? 1.200.000. Oh, Sudah saya kasih cash ke dia. sudah kasih. Saya tetap ditahan. Nggak Tetap boleh keluar ditahan. kan. Jadi setelah itu pas malam harinya malam hari apa besok Berapa hari itu kalau Pak salah disekap itu? gimana Pak? Berapa hari itu Pak disekap? 3 hari Pak. 3 hari disekap ya? Iya. Iya. Itu sebenarnya saya beberapa kali sempat keluar juga Pak. Keluar cuma handphone saya ditahan kan, handphone, dompet, Oh ya. tas ditahan. Jadi Iya. suruhnya ngambil kain dia di laundry, Iya. terus tapi Oh. saya waktu itu karena udah ketakutan jadi nggak ada berpikiran untuk kabur. Iya. Cuma Dia cari-cari bukti yang betul. yang untuk pas dulu untuk biar menjadi Ya. tumbal untuk saudara gitulah ya. ya, jadi pas itu sempat saya antarkan motor ini saya sewa Pak. Jadi saya balikin motornya ke orang punyanya kan. Hmm. Nah setelah itu saya balik ini naik ojek ke villa tuh. Pas itu tuh Niko marah dia, mana motormu dia? Udah saya balikin ke orang punyanya nih. Ya. Dia marah tuh kan, anjing kamu nih. Hmm. Terus saya masuk ke dalam kan. Terus pas besok harinya itu dia besok harinya itu dia minta uang paket itu, dia nggak mau uang 1.200.000, dia mau sembayangin villanya kan. Ya.
Nah, setelah itu ya itu dapat minta uang sebanyak 25 juta. Diminta uang 25 juta sama Mas Andre. Ya. Siapa yang minta? Ya, ya si Kenzo nih Pak. Kenso ya. Ya, Orang-orangnya yang di belakang dia itu si Niko gitu ya. Dan ada wanita yang baru itu ya. ya, ya. Ya. Oh, Setelah itu sampai saat ini saudara ada perasaan takut enggak dengan kejadian itu? kalau sekarang semenjak setelah saya lapor polisi itu udah nggak ada rasa takut lagi Pak. Cuma saya pengen pengen nyari dia sih kemarin, cuma masih belum ada kesempatan dan Ya. bukti saya untuk nangkap dia tuh nggak ada kan. Ya. Jadi saya serahin aja ke polisi, udah ditangkap atau gimana terserah dah. Penting Yang penting sudah melaporkan semoga dia kronologi dapat Pak kesialan. gitu ya. ya, yang penting dia dapat kesialan lah. Iya. Ya Iya. itu Pak, bentar, itu nggak cuma 25 juta itu Pak. Setelah itu malamnya dia minta lagi 3 juta. Oh, setelah 25 juta diminta lagi 3 juta lagi. Ya 3 juta. 3 juta itu untuk bayar si Niko ini. Untuk bayar si Niko. Oh, Kenso minta untuk pakai bayar Niko nih 3 juta. Nah terus ya dia kerja sama si Niko kerja sama dia, tapi kok saya yang bayar kan? Ya. Itu dia paksa lah. Jam 6 sore pas setengah 7 gitu. Jadi cepatlah kirim ya. Ini Maniko dia mau pulang lagi, nanti dibunuhnya kau gitu. Oh, Itu jadi Niko sempat gebrak meja. Andre diancam ya. Ya, sempat gebrak meja si Niko tuh. Kirim lah nih. Terus kirim lah 3 juta kan. Ya. Awalnya tuh si Niko minta kirim 800.000 kan ke temennya, ke ponakannya. Ya. Sisanya kirim ke si Kenzo 2.150.000 kan. Jadi ternyata uang itu digunain untuk beli sabu. Nah, malamnya Jadi, itu mereka ponakannya pakai dia itu ya. datang. Ya, Nando Ferdinandus namanya, Ya. nama ponakan itu. Jadi datang dia bawa teman kan, ternyata yang dibawa itu bandar. Nah, jadi malam tuh pesta sabu lah mereka. Sampai Oh, saya mereka juga gitu ya? dipaksain kan. Ya, pesta sabu. Sampai seharian setelah malam. Jadi setelah malam itu Niko pulang kan. Pulang dia dijemput sama temennya kalau salah. Soalnya kan dia nggak bisa bawa motor kan. Jadi dia dijemput. Jadi malam itu saya tinggal berdua sama si Kenzo nih. Ya. Malam itu saya nggak boleh tidur. Saya nemenin dia main judi slot. Ternyata saya nggak tahu apakah uang yang saya kirim itu digunainnya untuk judi slot. Saya juga nggak tahu kan. Pokoknya saya disuruh nemenin di sebelahnya kan. Nemenin dia main judi slot. Ya. Oh, jadi Nah, temanin dia tapi di pas- satu kamar. Nggak di luar Pak. Di area kitchen, di meja makan itu sana. Jadi sampai paginya tuh ternyata dia rungkat Pak, kalah habis uang semua. Terus paginya dia minta uang lagi, minta uang ke pacarmu ya, minta uang 5 juta lagi. Nanti ini menang lagi nih, nanti uangnya nanti dibalikin katanya. Dipaksanya, tapi saya waktu memegang handphone tuh saya chat lah pacar saya ini kan, untuk nanti pas ditelepon pura-pura ngomong nggak ada uang aja, ngomong. Oh, jadi Mas Jadi Andre sempat dituntun juga ya? Ya, jadi saya nelpon di luar, lari lah saya nelpon di dekat kolam. Mungkin tahu dia gelagat saya kan, untuk bilang supaya nggak ada uang, nggak bisa kirim nih kan. Ya. Nah, jadi dia marah itu, diambilnya handphone saya ini kan.
Terus pacar sempat dia ngomong sama pacar saya. Setelah itu pacar saya tuh ngomong apa, di sana kan nggak ada CCTV, dari mana kamu nuduh dia nyuri? Terus dia marah kan, sakit hati dia. Iya. Jadi setelah itu dipukulnya saya kan, dipukulnya, ditendangnya. Iya. Awas kamu nih. Nanti Oke. saya datangin orang Polda di sini. Diteleponnya temannya. Oh, dia bilang Orang nanti Polda, saya Kenzo ini saya datangin orang Polda katanya. Ya, ada teman saya orang Polda. Awas kamu masukin kamu ke penjara. Oh. Saya ini mantan pengacara, udah 2 kali saya masukin orang ke penjara. Om, Saya ingat kali yang bilang saya mantan pengacara itu siapa? ya, si Kenzo. Oh, Kenzo ya? Iya. Ya, Terus setelah itu mungkin banyak Iya, teman-teman pas dia- pengacara ya itu teman dekat dia. ya bisa jadi Pak. Iya, iya. Soalnya temannya itu datang pakai celana pendek, baju bebas kan. Dia hanya mau mengatasnamakan teman pengacara lah apa, Ya. Polda lah apa untuk takutin orang ya. Ya. Iya. Ya, jadi saya pas pegang handphone si bulan itu tuh, saya sempat ngechat pacar saya kan, kirim lokasi, terus bilang lapor polisi kan. Ya. Jadi temannya pacar saya ini ada orang Bali kan, jadi dia minta tolong ke papanya untuk teleponin Polsek Kuta Utara, dan diteleponin kan Ya. untuk datang ke sini. Pas nggak lama temannya si Kenzo yang ngakunya polisi ini Ya. datang kan, ngomong sama saya di meja makan. Berapa menit lah setelah itu datanglah polisi dari Polsek Kuta Utara sama pecalang sama Pak Ketut itu juga kan, rame itu kan. Jadi dia lihatlah di kondisi saya gitu, ini babak belur kan, merah-merah. Ya. Terus dia kaget Pak, siapa yang lapor polisi ini? Terus saya bilang, saya suruh pacar saya untuk lapor polisi. Diambilnya handphone saya kan, nanti teleponnya pacar saya, diancamnya, tolong kamu cabut laporannya atau pacarmu ini si Andre nanti saya laporin pasal berlapis deh. Jadi setelah itu saya pas mau pergi itu saya mengambil handphone saya kan, yang nggak dikasih. Ya. Tapi saya tetap pergi. Yang penting badan saya ini aman kan. Jadi saya dibawa sama polisi ke Polsek Kuta Utara. Ya. Setelah itu diarahin lah sama petugas untuk bikin laporannya di Polres Badung. Jadi saya diantar sama polisi ke Polres Badung. Ya. Di Polres Badung lah saya bikin laporan, visum segala macam kan. Oh, visumnya di besok Polres harinya- Badung ya. Ya. Pas saya ngambil handphone tuh, jadi di sana itu dia ngancam saya. Pas saya ngambil handphone kan, Kenzo nih. kamu cabut laporan nggak? Ya, Oh, Kenzo Kamu nih cabut laporan suruh Andre cabut laporan. ya cabut laporan. Hmm. Terus saya bisa laporkan kamu dengan pasal berlapis nih. Hmm. Terus saya diam aja kan. Terus dia sambil ngerekam juga Pak, ngerekam lagi dia di sana kan. Bilang ini saya rekam nih, ya kan. Kamu beneran nyuri uang saya kan? Terus saya diam aja kan. Ngaku kamu goblok. Anjing, gua dikata-katain lah saya, dipaksanya saya untuk ngaku lagi. Ya. Terus polisi dari Polsek Kuta Utara ini yang ngejemput saya itu datang juga tuh. Jadi saya karena udah dikasih tahu sama penyidik kan, nggak usah takut, nggak usah cabut laporan kata penyidik saya. Jadi saya tetap diam. Setelah itu saya ngomong lah ke dia, ya saya akan cabut laporan, itu kata saya dari mulut saya kan. Cuma saya nggak pernah saya cabut laporan. Ya. Jadi setelah itu saya nggak pernah lagi ketemu dia Pak. Saya ambil manual itu, saya pindah lah, nyari tempat Ya. tinggal dekat Polres kan. Oke. Di Bangui. Mas Andre, ya. Ya, Saya kira yang saudara sampaikan sudah banyak, sudah terlalu banyak, sudah sangat valid. Ya.
terima kasih sharingnya. Nanti kapan-kapan Ya, Pak. kita ngopi lagi lah, ya saudara. Ya, Ya. kapan-kapan ketemu lah kita. Ya, Pak. mungkin Ya, dengan kalau boleh tahu ini alamatnya di mana nih, Pak? ya saya di Sesetan Denpasar kalau pas datang ya. Ya. Ah, Ini soalnya saudara Krisno ini karena sudah sempat viral kemarin-kemarin, ya saya juga menjadi tuntutan sebagai Ketua Umum Sumba di Pulau Bali. Ya, saya menjadi sorotan juga untuk warga Sumba, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya bagaimana menjembatani adik-adik kami ini dengan persoalan ini, ya kami siap. Ya, ya. Jadi saudara nanti kalau mampir ke tempat kami, nomor telepon saya ada, ya saudara. Ya. 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 Nanti saudara ini apa? Dari semua persoalan ini ya kita doakan biar mungkin ini sudah jalannya, bahwa melalui saudara Krisno ya biar semuanya itu yang lain-lain kan terungkap, termasuk salah satunya saudara Andre ini kan salah satu korban sebelum Krisno ya. Ya. Ya, tetap sabar, kita percayakan sama Sang Widiaso, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita punya kepercayaan masing-masing, biar Tuhan yang berdaulat di atas semua persoalan ini, ya saudara. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. tetap semangat bekerja seperti biasa. Jangan lupa berdoa, ya saudara. Baik saudara, terima kasih Pak Andre, sampai jumpa. Ya, Pak. Ya, Sampai jumpa. ya, siap. Ya, dengan sempat viralnya beberapa hari yang lalu, ya puji Tuhan atas segala pertolongan Tuhan dan bantuan semua netizen dan para media, bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama yang sudah semua terlibat, terkhusus TNI Polri yang sudah membantu bagaimana penanganan lebih lanjut, sehingga sampai pada fase ini kondisinya yang kita ketahui di media bahwa perkembangannya seperti itu. Dan yang kita lihat Adi Trisno, Bang Dom, situasinya saat ini sedang tidak aman-aman saja untuk masalah penipuan berkedok apa saja. Jadi tetap berhati-hati. Ya, saya atas nama Ketua Umum Sumba Barat Daya ya menyampaikan ya bagaimana kita penuh dengan kehati-hatian dengan penipuan yang sifatnya online, ya yang ada bilang cari apa jodoh kah atau apa yang di media, jangan mudah terpancing atau terpengaruh di dalamnya. Sekarang orang sudah malah secara langsung, ya face to face, ya. Jadi hati-hati. Kalau bukan keluarga, kalau bukan saudara, mungkin dipastikan aja dulu. Butuh kepastian dalam suatu niat kita bersama, butuh kepastian biar semua jangan ceroboh. Karena kita tidak mau semua itu terjadi hal-hal yang kita inginkan. Kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Biar melalui TNI Polri, seluruh lapisan masyarakat yang tahu tentang Kenzo, Amanda, dan Yohanes akan dibantu untuk dikoordinasikan kepada saudara kami, mungkin langsung di media, biar nanti mudah direspon oleh keluarga. Karena semua sekarang Bang Dom ini menjadi pantauan khusus dari keluarga Sumba di Bali dan juga keluarga besar Sumba di tanah kelahiran saudara Krisno. Jadi saya atas nama Ketua Umum ya menjaga Trisno dengan kondisi ini. Apapun yang terjadi saudara Trisno tentang kondisi ini, tentunya sudah ada jaminan bahwa dua pelaku yang sudah tertangkap, yaitu saudara Niko dan Adi Pande. Ya. Jadi mohon dukungan doa semua kita biar pelaku-pelaku ini yang menjadi pelaku utama kayak Kenzo sebagai CEO, Amanda selaku partner kerja dari Kenzo, dan juga saudara Yohanes. Ya. Saya kira itu, mungkin ada lagi yang mau di. Ya baik Bapak Ketua, terima kasih banyak sudah mendampingi terus Ade Krisno terkait persoalan ini. Ya mungkin
juga sudah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang komen-komen dari saudara kita yang pengguna media, sehingga ada kepuasan hati juga ya mengetahui hasil diskusi ini langsung dari Bapak Ketua Umum IKSBD Bali dan juga Adi Krisno. Nah, mungkin sedikit kita beralih kepada Adi Krisno. Ya, mungkin apa sih yang menjadi harapan Adi Krisno terkait perkembangan kasus ini? Ya, mungkin apa tanggapan Adi Krisno disampaikan sehingga nanti ya dibantu sama Bapak Ketua Umum IKSBD Bali. Silakan. Salam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Salam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisno, selaku korban penyekapan dan penyiksaan yang sempat viral beberapa minggu yang lalu, berasal dari Sumba Barat Daya, yang saat ini sudah dititipkan di Bapak Ketua Umum IKSBD Bali, Bapak Samuel Saero Kalumbang, mewakili seluruh keluarga saya yang ada di Sumba. Pertama-tama untuk Bapak Mama saya dan saya, untuk memohon dengan sangat hormat kepada Bapak Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polsek Kuta untuk segera menangkap ketiga pelaku yang masih menjadi buronan, yaitu atas nama Kenzo, Amanda, dan Yohanes. Dan juga saya meminta pertolongan kepada semua lapisan masyarakat yang mengetahui keberadaan ketiga pelaku tersebut untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat. Mungkin itu saja dari saya. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, itu apa yang menjadi isi hati Adi Krisno dan sudah disaksikan sama jutaan penonton Adi Krisno. Di sini Adi Krisno tidak sendiri, banyak yang mendukung maupun dari pihak keluarga atau pihak pendukung dari media pun sekalipun dari pihak-pihak terkait. Ya, Adi Krisno banyak yang mendukung. Tetap semangat ya, persoalan terkait kasus ini cepat selesai. Ya, mungkin sebelum kita tutup dengan acara ini diskusi santai di Sekretariat IKSBD Bali, mungkin dari Bapak Ketua Umum IKSBD Bali, Bapak Samuel Kalumbang, silakan mungkin ada sedikit closing statement. Ya. Ya. Silakan. Ya, kopi dulu Pak. Kopi. Ya. Kopi santai. Ya, itu Pak. Ini kopi Sumba tuh. Bang Gedi sudah kopi Bang Gedi? Siap. Ya, kopi. Baik, terima kasih Bang Dom. Ya, makasih Pak Dom. Adi Trisno. Apa yang menjadi pernyataan permohonan kerinduan dari Saudara Trisno tentu kita sudah dengar bersama, bahwa menaruh pengharapan kepada TNI, Polri, lapisan masyarakat semuanya ya, yang sudah membantu informasi dan mendukung Saudara Trisno selama ini, baik atas nama keluarga Sumba, baik keluarga besar penguyuban yang ada di Pulau Bali ya, seluruh NTT terkhusus Sumba Barat Daya ya, yang sudah mendukung Trisno. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan Bapak Ibu terhadap saudara terkasih kami Krisno, sehingga sampai saat ini Krisno masih di Pulau Bali untuk menindaklanjuti proses-proses yang dilaksanakan oleh Polsek Kute atau Polda Bali untuk menyikapi persoalan kasus Trisno pemukulan dan penyekapan ya. Jadi kami sebagai kakak-kakak atau orang tua di Pulau Bali hanya mendampingi saudara terkasih kami Krisno, namun atas nama Ketua Umum Sumba Barat Daya dan segenap pengurus Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya menaruh pengharapan kepada semua bapak-bapak yang kami cintai, terkhusus Polda Bali, Polresta Denpasar, Polsek Kute, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan seluruh masyarakat
Indonesia yang kami cintai dan dimanapun berada saudara-saudara terkasih kami, ya kami mohon dukungan doanya sehingga pelaku atas nama Amanda, Kenzo, dan Yohanes agar segera juga ditangkap dan langsung penanganan kepolisian sehingga ada rasa kepuasan batin dari keluarga, terkhusus saudara korban, dan juga kita ketahui bersama bahwa ada korban-korban lain selain Krisno. Maka dari itu tidak juga kita sedang biarkan pelaku-pelaku itu berkeliaran, tetapi bagaimana kita bekerja sama antara masyarakat dan TNI Polri, ya, dan semua kita sehingga ada satu kesatuan, biar kalau mendapatkan informasi kita bisa langsung ke media-media yang sudah ada. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan atas nama pengurus dan atas nama Ketua Umum Sumba Barat Daya, mengucapkan limpah terima kasih kepada kita semua netizen, bahkan TNI Polri dan semua saudara bersaudara yang sudah mengambil bagian, bahkan mendukung dengan doa dengan caranya masing-masing untuk saudara terkasih kami Krisno. Saya kira itu Pak Dom, ya. Jadi kita doakan Siap. biar saudara kita Krisno kasusnya cepat clear, karena ini baru 1 minggu ya, 1 minggu 1 hari setelah laporan BAP pertama. Nanti setelah ini kita akan merapat ke Polsek Kute untuk bagaimana kita menindaklanjuti lagi persoalan bersama kuasa hukum kita. Ya, Siap. ya, kita hening sejenak, kita mohon dukungan doa semua netizen, bahkan TNI Polri dan seluruh keluarga kita bawa dalam doa. Hening sejenak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Saudara Pak Dom, Siap. Adi Trisno, sehat, Siap, siap Bapak. tetap jaga kesehatan, Siap, ya. siap. Ya, untuk sementara masih dalam pengawasan keluarga dan dari pihak kepolisian dan keluarga besar Sumba, ya. Tetap semangat ya. Iya. Sabar. Saya kembalikan. Siap Bapak, terima kasih banyak Pak Ketua IKAS Bude Ya. Bali. Terima Dan kasih. juga Adi Krisno, terima kasih banyak. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu, ya, sudah menyaksikan diskusi kami malam hari ini, di mana bertempat di Sekretariat IKAS Bude Bali bersama Bapak Ketua Umum IKAS Bude Bali Samuel Sero Kolumbang dan juga Adi Krisno. Maka acara diskusi ini saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Salam.